IPO lagi nih. IPO perusahaan apa lagi yang akan kita bahas hari ini? Ya, halo Fa. Kali ini kita akan membahas PT Adi Komuter Property Tbk. Perusahaan Adi Komuter Property Tbk itu perusahaan bergerak di bidang apa nih? Kalau untuk PT Adi Komuter Property Tbk ini bergerak di bidang perhotelan dan real estate. Real estate-nya ini khususnya untuk LRT, MRT. Kalau misalkan IPO-nya itu kapan mulai IPO-nya dia? Untuk IPO-nya itu masa penawarannya itu dari tanggal 12 November 2021 sampai tanggal 25 November 2021. Dan masa perkiraan penawaran umumnya itu dari 2 Desember 2021 sampai 8 Desember 2021. Apa? Kopinya. Kopi apa itu emang? Kopi Coma. Kopi Coma. Nanti bakal ada di dekat kampus. Oh iya, boleh tuh nanti kalau udah masuk mungkin coba ya. Oke, terus balik lagi ke IPO tadi ya. Untuk prospektifnya perusahaan ini gimana ya? Untuk prospeknya, aku jelasin 5 tahun sebelumnya dulu deh. Di tahun 2016 sampai 2019 tuh tingkat pertumbuhannya naik 5%. Di 2020 karena pandemi, tingkat pertumbuhannya mengalami kontraksi sebesar 2,1%. Terus di tahun ini, karena pandemi udah mulai menurun, jadi pertumbuhannya bergerak ke arah positif. Untuk produk domestik ini, tingkat pertumbuhannya itu sekitar 7%. Itu sudah mulai recover ya Bu ya dari pandemi COVID. Ya karena kan pandemi COVID ini udah mulai menurun. Kalau kan tadi misalnya ada hotel ini kan banyak yang paling berdampak gitu. Iya betul. Terus untuk pencapaian perusahaan ini udah apa aja ya? Pencapaiannya sendiri di tahun 2016 tuh LRT Bekasi dibangun. Di tahun 2017 ada LRT Jati Bening. Di tahun 2018 tuh anak perusahaannya PT Adi Karya Persero ini launching baru, jadi ada PT Adi Komuter Property. Dan selain itu ada launching lagi LRT di Ciracas. Di tahun 2019 LRT Bekasi buka sama LRT Cisauk, LRT Tebet juga. Terus ada di tahun 2019 itu ada injection dana 2 triliun dan akuisisi perusahaan. Jadi ada perusahaan baru lagi yang namanya PT Mega Geraha Citra Perkasa. Di tahun 2020 itu ada LRT Bogor, ada Grand Central Bogor, sama ada LRT Bekasi sama Sentul Ramadjati Bening tuh diperpanjang. Di tahun ini di bulan Juni tuh ada launching project Oase Park sama penerbitan obligasi sekitar 500 miliar. Jadi dia untuk akhir-akhir ini tuh banyak kerjanya proyek LRT. Iya, emang perusahaan ini lebih ke apa LRT.
lebih banyak proyek LRT-nya dibanding hotelnya. Untuk kepemilikannya sendiri perusahaan ini gimana ya? Untuk pemilikannya itu negara itu di atas 50%, jadi seakan tuh perusahaan ini ya perusahaan BUMN. Oke, jadi kan tadi udah dijelasin ya profil usahanya, bergerak di bidang apa, prospeknya, pencapaiannya apa aja. Nah, untuk nanti IPO itu jumlah saham yang mau dijual dan harganya itu berapa sih, Nah? Gini, Fa, kalau untuk penawaran umum jumlah saham yang dijual sama harga yang ditawarin nanti, kalau untuk jumlah saham yang ditawarin ke masyarakat itu sebesar 8.11.204.500 lembar saham biasa. Nilai nominal dari saham itu Rp100, tapi harga penawaran dari PT ini sebesar Rp130 sampai dengan Rp200. Dan penawaran umum perdananya itu sebesar Rp4.161.586.585.000 sampai dengan Rp662.260.600.000. Jadi kayak gitu. Iya, saham ini berarti lumayan gede banget ya yang ditawarinnya. Nah, Iya, karena kan saham ini emang bentuk PT-nya juga BUMN, jadi yang ditawarin untuk kita lumayan gede. Nah, untuk dana-dana yang tercapai tadi itu penggunaan kedepannya kira-kira untuk apa sih? Sebelum penggunaan, aku jelasin dulu dividen yang bakal didapat sama masyarakat ya kalau misalkan dia join megang membeli saham di PT ini. Jadi untuk dividennya itu 20% dari laba bersih nanti yang didapat oleh pemegang sahamnya. Dan untuk penggunaan dana jadi bakal dibagi ke 3 macam. Yang pertama itu sebesar 45% itu bakal dibagi ke pengembangan proyek yang sekarang sama proyek yang pendapatan berulang. Jadi proyek yang sekarang itu ada proyek LRT yang lagi dibangun. Jadi LRT itu bakal dikembangin lagi sama PT ini. Terus yang untuk yang kedua, itu ada 35% untuk akuisisi lahan baru. Jadi PT ini bakal beli lahan baru untuk pengembangan proyeknya lagi. Untuk yang kedua, itu ada 35% untuk akuisisi lahan baru. Jadi PT ini bakal beli lahan baru untuk pengembangan proyeknya lagi. Dan yang ketiga, yang terakhir itu 20% digunakan untuk pembayaran obligasi syariah. Jadi perusahaan ini terdapat utang obligasinya itu bakal dibayar dengan
dana pemegang saham gitu deh. Jadi pengumpulan dana hasil IPO ini nanti ada 20% untuk pembayaran obligasi sebelumnya. Iya betul. Nah, untuk susunan pemegang sahamnya itu sekarang itu gimana sih? Tadi kan ini perusahaan BUMN ya. Iya. Pemegang sahamnya itu gimana ya? Sahamnya itu ada saham dari koperasi sama saham PT Adikarya. Jadi dia tuh membeli saham koperasi juga selain dari saham PT itu. Koperasi ini tuh anak perusahaannya dia. Jadi sebesar 99% itu dari BUMN, sisanya 0,05%-nya itu dari koperasi sahamnya. Setelah IPO, susunan pemegang sahamnya masyarakat itu dari berapa persen ya? Setelah IPO, gini Pak, kalau setelah IPO kan tadi PT Adikaryanya itu dari 69%, kita bakal cuma 71,4%. Jadi sisanya 28,6%-nya itu dipegang sama masyarakat. Iya gitu. Kopi lagi ya, kopinya enak. Oke, lanjut. Untuk aset gimana ya? Prospek aset dari 4 tahun belakangan ini gimana ya? Ya, tadi kan kamu udah jelasin profilnya tuh yang mau IPO. Nah, aku habis ngecek-ngecek nih laporan keuangannya. Nah, untuk asetnya itu dia selalu mengalami kenaikan ya dari 2018 sampai dengan terakhir itu laporan keuangan yang udah rilis itu 30 Juni 2021. Nah, di 2018 itu asetnya dia itu ada 2,5 triliun tuh. Terus di 2019 naik jadi 4,3 triliun. Di 31 Desember 2020 itu naik lagi jadi 4,6. Nah, terakhir di 30 Juni itu 5,5 triliun. Nah, untuk komposisinya sebagian besar itu kebanyakan aset lancar ya. Untuk aset tetapnya lebih sedikit daripada aset lancarnya. Kalau di 2018 ini aset tidak lancarnya itu cuma 600 triliun, sedangkan aset lancarnya itu 1,5 triliun. 2019 itu aset tidak lancar 1,3 triliun, aset lancarnya 2,9 triliun. Terus 2020 aset tidak lancarnya itu 1,4 triliun, aset lancarnya itu 3,1 triliun. Nah, di terakhir di 30 Juni 2021 aset tidak lancarnya 1,9 triliun dan aset lancarnya 3,6 triliun. Berarti lebih banyak berupa kas daripada berupa gedung gitu-gitu ya? Ya, jadi dia lebih kebanyakan aset lancar sih, bisa kas, utang, dan lain-lain. Untuk aset tetapnya lebih kecil dia daripada aset lancar. Terus kalau untuk utangnya gimana? Nah, untuk utangnya juga per 31 Desember 2018 itu ada 1,3 triliun, di 2019 ada 2,1 triliun, terus di Desember itu ada 2,7 triliun, dan di terakhir 30 Juni 2021 itu ada 3,5 triliun. Nah, untuk
komposisinya sendiri lebih banyak dia utang jangka pendeknya daripada jangka panjang. Jangka panjangnya itu di 2019 ada 112 miliar, terus di 2019 ada 289 miliar, di 2020 ada 314 miliar, dan terakhir 30 Juni 2021 itu utang jangka panjangnya ada 389 miliar. Nah, selain dari itu, sisanya dia ada di utang jangka pendek. Jadi dia lebih banyak utang jangka pendeknya daripada jangka panjang. Kalau boleh tahu angka utang jangka pendeknya berapa ya, Fah? Nah, kalau untuk utang jangka pendeknya itu ya, nah, di 2018 itu ada 1,2 triliun, di 2019 itu ada 1,8 triliun, terus di 31 Desember 2020 itu ada 2,3 triliun, dan terakhir di per 30 Juni 2021 itu ada 3,1 triliun. Nah, berarti ini utang jangka pendek selama sama aset lancar yang tadi dong? Ya kan asetnya itu kan didapat dari utang dan ekuitasnya ya. Nah, jadi memang asetnya mungkin kebanyakan masih ada utang atau sebenarnya. Ngomong ekuitasnya gimana ya? Nah, untuk ekuitasnya sendiri itu agak naik turun nih dari 2000 yang aku cek dari 2018 sampai Juni 2021. Untuk ekuitasnya itu per 31 Desember 2018 ada 1,1 triliun, di Desember 2019 ada 2,2 triliun, di 31 Desember 2020 itu 1,9 triliun, terakhir 30 Juni itu ada 2 triliun ekuitasnya. Kok bisa naik turun gitu? Kenapa ya? Ya mungkin kan laba rugi juga mempengaruhi ekuitas ya, Nah ya. Jadi mungkin ada kenaikan laba atau penurunan laba, apalagi ini kan perusahaan kemarin pas pandemi COVID mungkin terpengaruh ya, karena turunnya di 2020 nih, 31 Desember 2020. Dari sebelumnya naik 2018 ke 19, terus turun, dan 2021 ini mulai naik lagi. Oke, Eva. Ini tuh lebih banyak di perusahaan induknya atau anaknya untuk ekuitas? Ekuitas yang ini kebanyakan dari yang induknya sih, yang anaknya cuma sedikit ya, tidak terlalu signifikan nilainya. Boleh tahu nggak nilai yang anaknya tuh berapa? Yang ini dia baru ada di 30 Juni 2021 itu nilainya cuma 8.579.000, sisanya itu punya induk. Oh, oke. Kalau untuk laba ruginya, pendapatan usahanya gimana ya? Nah, untuk laba ruginya sendiri ini dari pendapatannya aku jelasin ya, dia per 2018 sampai 2021 itu, di 2018 itu per 31 Desember itu ada 438 miliar, per 2019 itu ada 808 miliar, terus 2020 itu 977. Nah ini sebenarnya naik sih pendapatannya di 2020 yang pas pandemi COVID itu, tapi biaya-biayanya ini besar. Nah untuk di 2021 per 30 Juni itu pendapatan usahanya sampai 30 Juni itu sampai dengan 201 miliar. Berarti itu naik turun ya pendapatannya? Iya, kan namanya juga bisnis ya, apalagi ada pandemi ini kan, usahanya ya emang naik turun.
Tapi ini cenderung naik sih, nah kalau kita lihat secara kasar dari 31 Desember 2018, 19 dan 2020 dia selalu naik sih. Iya. Iya, cuman nggak terlalu signifikan, tapi dia masih di 2020 ini masih tetap naik sih ya, walaupun naiknya nggak terlalu signifikan seperti 2018 ke 19. Jadi termasuk perusahaan yang bagus ya ini. Iya, ini perusahaan yang lumayan bisa survive selama pandemi. Untuk arus kasnya itu pertumbuhannya gimana ya? Kalau arus kasnya ini kalau dilihat dari laporan di prospektusnya sih, dia itu di 2018 itu ada perolehan arus kas bersih dari operasi itu sebesar 7 miliar. Terus dia ada pemakaian untuk kas untuk investasi itu ada 117 miliar, dan terakhir itu ada perolehan kas dari pendanaan tuh sebesar 216 miliar. Nah di 2019-nya itu untuk dari operasinya ada kenaikan kas sebesar 13 miliar. Untuk investasinya itu ada penurunan 888 miliar, dan di pendanaannya itu ada kenaikan 1 triliun. Di 2020-nya itu kas bersihnya penurunan 231 miliar. Terus untuk aktivitas investasinya juga ada penurunan 150 miliar. Terus pendanaannya ada perolehan sebesar 124 miliar. Nah per 2021 ini 30 Juni arus kas dari operasi itu ada penurunan 140 miliar. Terus untuk investasinya ada penurunan juga 179 miliar, tapi ada kas dari pendanaan itu sebesar 559 miliar. Berarti pendanaan di tahun 2021 termasuk banyak juga ya? Ya. Dibanding yang lain. Paling tinggi sih di 2019 ya, karena sampai 1 triliun, tapi 2021 ini udah cukup tinggi juga ya, 559. Oh iya. Untuk operasi sama investasinya berarti di 2021 tuh banyakan invest, bukan sih? Iya, di 2021 ada investasinya juga lumayan besar, 179 miliar. Sama operasionalnya 140 dia berkurang dari sebelumnya. Nah, sekarang kalau dilihat dari rasio-rasionya ini, perusahaan ini gimana sih? Kalau untuk dari rasio pendapatan usahanya sendiri di tahun 2021 itu pendapatan rasionya minus 3,99%. Jadi pendapatan usahanya turun karena laba rugi tahun berjalannya tuh gede. Dari tahun 2019 laba ruginya 132,9, tahun 2020 itu laba rugi tahun berjalannya minus 11,35%, tahun 2021 bulan rugi tahun berjalannya tuh sampai 8.942,42%. Gitu Deva. Kalau untuk dari rasio pertumbuhan pada laporan posisi keuangannya gimana ya? Pertambahan aset, liabilitas sama ekuitasnya itu gimana ya? Untuk rasio aset, liabilitas, ekuitas, tingkat pertumbuhannya itu di tahun 2019 72%,
2020-nya tuh asetnya turun jadi cuma 7%. Makanya sekarang tuh agak meningkat tapi nggak signifikan turunnya kemarin, jadi meningkat sebesar 12%-an. Jadi total rasio asetnya 19,27%. Untuk liabilitasnya itu utangnya termasuk selaras dengan aset. Jadi 2019 itu utangnya 61%, 2020 utangnya tuh tahun 2002%. Untuk ekuitasnya itu ekuitas tahun 2019 84%, 2020 tuh turunnya jauh banget jadi minus 11%. Makanya di tahun 2021 ekuitasnya meningkat dikit ke arah positif sebesar 1%. Oke, terus untuk selanjutnya rasio keuangannya tuh gimana ya perusahaan ini? Oh gini Pak, kalau rasio keuangan itu ada aset lancar, aset tidak lancar, sama terhadap ekuitas. Kalau aset lancar dibandingin sama liabilitas jangka pendeknya itu di tahun 2020 mengalami penurunan dari 2019 dan untuk 2021 penurunan lagi. Jadi dari 2019 1,6 di tahun 2021 jadi 1,14. Untuk aset tidak lancarnya itu kalau dibandingin dengan liabilitas jangka panjang, tahun 2020 mengalami penurunan, di tahun 2021 naik. Untuk totalnya di tahun 2021 jadi 5. Untuk total ekuitasnya itu dibanding dengan total aset di tahun 2019 itu 0,51, 2020-nya tuh turun, 2021-nya turun lagi. Jadi kayak sekarang 0,36 gitu deh Eva. Oke, nah untuk selanjutnya tuh kalau rasio usaha itu kira-kira gimana gitu? Untuk rasio usaha itu ada laba kotor, laba tahun berjalan, pendapatan usaha terhadap aset dan terhadap equity. Untuk laba kotornya sendiri dibanding sama pendapatan usaha tahun 2019 itu 2,5%, di tahun 2020 dia turun pendapatan usahanya karena terdampak pandemi. Untuk di 2021 naik ke 25,27%. Naik itu juga karena pandeminya kan udah mau kelar gitu. Jadi tingkat pertumbuhan untuk ekonomi kita sekarang udah makin meningkat. Untuk laba rugi tahun berjalannya itu dibanding sama pendapatan usaha di tahun 2019 itu 18,58%, tahun 2020 13,64%, 2021 16,88%. Jadi tuh laba rugi tahun berjalan dibanding sama pendapatan usaha. Jadi kayak untuk ini kayaknya
laba semua karena angkanya positif. Oh ini tuh jadi Terus untuk gimana? ini tuh sebenarnya jadi kalau laba rugi tahun berjalan tuh dari pendapatan usaha setelah dikurangi expense-nya labanya tuh masih ada sekitar 16%-nya berarti ya. Masih Iya. sisa 16%-nya. Berarti lumayan tinggi sih ini laba rugi tahun berjalannya ya dari pendapatan usaha. Lebih tinggi 2019 sih dibanding 2021. Untuk aset dan equity-nya itu kan dibandingin sama usaha. Untuk asetnya sendiri 2019 3,44%, di tahun 2021 terhadap asetnya turun jadi cuma 0,61% doang. Untuk equity-nya juga turun dari 2019 6,79, di tahun 2021 cuma 1,69, kayak turunnya lumayan jauh sih ini. Mungkin karena ada penambahan modal kayak seperti sebelumnya kali ya, jadinya menurun return on equity. Iya gitu deh. Bentar lah, ambil makan. Kamu makan apa emang? Nah, Indomie. Karena kemarin yang aku bilang aku pengen nyoba bikin warkop lagi nyari-nyari tempat di dekat kampus. jadi sekalian ini ya, riset makanannya ya. Iya gitu. Lanjut yuk. Iya boleh. Untuk rasio likuiditasnya itu gimana ya? Oh iya, ini kalau aku lihat dari prospektusnya sih untuk current rasionya ya di 2019 itu 160%, terus cash ratio-nya itu 16%. Di 2020 itu current rasionya 133%, terus cash rasionya itu 1,9%, dan terakhir di 30 Juni 2021 itu current rasionya 114% sama cash rasionya 9,2%. Kira-kira kenapa carbon ratio-nya turun terus ya dari 2019 ke tahun 2021? Untuk current ratio ini kan antara liabilitas dengan aset lancarnya ya. Jadi kemampuan bayarnya dengan aset lancar itu baik atau enggak. Mungkin ada aset lancarnya penurunan sih nilainya, atau liabilitasnya lebih tinggi naik. Untuk perputaran asetnya gimana sih? Rasio perputaran asetnya? Untuk aset turnovernya sendiri itu per 2019 itu 0,23%, terus 2020 itu 0,22, dan terakhir per 30 Juni 2021 itu 0,04. Aku nanya satu rasio yang terakhir lagi ya. Ya boleh. Untuk rasio yang terakhir kalau solvabilitas itu gimana sih? Masih bingung nih. Kalau untuk solvabilitasnya itu ada jumlah liabilitas per jumlah ekuitas, terus ada jumlah liabilitas per jumlah aset, terus ada net debt to equity ratio, terus ada net debt service coverage ratio, sama interest coverage ratio. Nah di 2019 itu jumlah liabilitas per jumlah ekuitasnya itu ada 0,97, terus di 2020 itu 1,37, terakhir per 30 Juni 2021 itu
jadi 1,78. Untuk jumlah liabilitas per jumlah asetnya itu 2019 itu 0,49, 2020 itu 0,58, dan terakhir 30 Juni 2021 itu 0,64. Sedangkan net debt to equity ratio-nya itu 2019 itu 0. Terus 2020 itu 0,20 naik, dan di 30 Juni 2021 itu 0,36. Terus debt service coverage ratio-nya itu 2019 74,17, 2020 itu 4,12, dan terakhir 30 Juni 2021 itu 3,9. Terus yang terakhir itu ada interest coverage ratio-nya untuk 2019 ada 83,71, 2020 ada 19,57, dan per 30 Juni 2021 itu 6,97. Untuk rasio solvabilitas apa sih gunanya sebenarnya? Kenapa di prospektus dimunculin rasio solvabilitas? Rasio solvabilitas ini sih sebenarnya kayak jumlah liabilitas per ekuitas, jadi kayak sama jumlah liabilitas per jumlah aset. Jadi ini untuk nentuin sih kemampuan perusahaan dalam menangani utang-utangnya itu. Kalau misalkan utangnya dibandingin sama ekuitas itu berapa kali lipatnya ekuitas, terus liabilitas dibandingin sama aset itu berapa kalinya aset gitu. Jadi misalkan ada untuk pembayaran liabilitas ini kemampuannya gimana perusahaan ini gitu. Gitu. Oke. Nah, untuk yang terakhir ini aku udah ngebandingin PT Adi Komuter ini dengan dua PT lain ya, yang kira-kira sama lah. Kalau boleh tahu PT apa aja sih yang dibandingin sama kamu, Fah? Oh, yang aku bandingin ini ada PT PP, itu punya pemerintah juga, bergerak di bidang properti dan real estate juga. Terus ada yang di swastanya itu ada PT Powon. Nah, untuk EPS-nya itu, kalau earning per share-nya itu kalau dibandingin dengan dua PT ini, PT Adi ini EPS-nya itu saat prospektus ini keluar itu ada 1,2, sedangkan PT PP sama Pewon itu 21 dan 19. Untuk PE rasionya itu PT Adi ini 166 kali, sedangkan PT PP sama Pewon itu 58 kali dan 31 kali. Nah, untuk return on asset-nya itu PT Adi ini ada 0,6%, PT PP itu 0,3%, sedangkan PT Pewon itu 4,2%. Nah, yang terakhir return on equity-nya itu kalau untuk PT Adi itu 1,6%, PT PP itu 1,4%, dan Pewon itu 6,4%. Jadi itu kalau dibandingin dengan dua PT sejenis, yang satu BUMN dan satu swasta. Oh, berarti ini kamu bandingin dua PT ini yang sejenis dengan PT Komuter ya? Ya, jadi bidang usahanya mirip lah atau sejenis yang sudah IPO sebelumnya. Prospektus ini nih, kalau kira-kira orang yang berminat membeli IPO ini gimana sih caranya, Nak? Untuk IPO ini bisa dibeli lewat elektronik, jadi ada www.ipo.co.id dan melalui Bursa Efek langsung ke Bursa Efek untuk membeli juga bisa, atau lewat penjaminnya, emiten-emiten untuk PT ini. Itu deh, Pak.
Oke, jadi kalau kita misalkan mau beli saham IPO ini bisa dengan cara yang tadi ya. Iya.